Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma barik lana fi waqtina wa yassir lana umurana wa 'allimna rusdana wa a'inna ala anfusina wa la syaitan. Subhanaka innaka antal muyassir wa innaka ala kulli syai'in qadir. Pelajaran selanjutnya yaitu Suratul Baqarah. Suratul Baqarah itu adalah Madaniyah. Artinya apa? Yaitu surat yang turun setelah berada di Madinah, yaitu pada masa Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Surat Al-Baqarah dimulai daripada yaitu Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seterusnya kita akan mulai yaitu daripada Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu adalah kalau dalam istilah bahasa Arab, Alif Lam Mim itu adalah huruf yang muqatta'ah, yaitu huruf yang tidak bisa dibaca, hanya bisa dibaca kalau alif itu a, kalau lam itu la, kalau mim itu ma. Contoh seperti bisa dibaca, bisa berbunyi untuk menjadi bacaan apabila itu digandeng dengan huruf lain. Seperti apa? Seperti kata ba, itu akan memiliki makna, Tapi kalau dipotong-potong yaitu alif, ya, bacaannya harus alif, kemudian lam, kemudian mim. Itu tidak punya arti, namanya huruf muqatta'ah. Jadi ini hanya huruf yang menunjukkan nama bahwa itu alif, kemudian ini lam, kemudian ini mim. Tapi kalau contoh seperti ini bisa memiliki makna, yaitu dalika. Kalau ini alif lam mim, ini tidak bisa dibaca dal lam kaf, karena sudah menggandeng yang memiliki makna. Tapi kalau ini karena namanya huruf muqatta'ah, maka dibacanya adalah a, bukan a, tapi alif lam mim. Seperti yasin, lagi ha mim. Cuman yang mengherankan atau yang menakjubkan bahwa di dalam Al-Quran huruf-huruf yang muqatta'ah seperti ini hanya ada di dalam Alif Lam Mim surat Al-Baqarah, yang itu merupakan satu ayat. Alif Lam Mim itu satu ayat. Sementara Alif Lam Mim yang lain-lain itu bukan satu ayat. Tentu ini yang mengetahui maknanya, karena tadi saya katakan bahwa kalau itu digandeng baru memiliki makna. Tapi kalau itu sendiri-sendiri, namanya muqatta'ah, itu tidak memiliki makna. Jadi kalau apabila ada orang bertanya apa maknanya Alif Lam Mim, itu pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang salah, karena huruf muqatta'ah itu tidak memiliki makna. Lain dengan kata ba, punya makna. Tapi kalau kaf, ta, tidak punya makna, karena itu namanya huruf muqatta'ah. Saya ulangi. Jadi pertanyaan
Apa makna alif lam mim? Ini adalah pertanyaan yang salah, karena ini huruf muqatta'ah yang tidak memiliki makna. Tentu yang berfirman yang lebih tahu maknanya. Jadi yang berfirman atau yang mengatakan atau yang berbicara yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim tentu Allah yang tahu maknanya. Untuk itu bahwa alif lam mim di dalam semua kitab tafsir artinya adalah wallahu a'lamu bimuradihi. Yang tahu maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, alif lam itu adalah sebuah mukjizat. Mukjizat. Mengapa saya katakan ini mukjizat? Artinya mukjizat itu adalah menantang. Dari kata ajaya. Ini artinya menantang atau melemahkan. Ajaza itu artinya adalah menantang atau melemahkan. Tadi saya katakan bahwa alif lam mim itu adalah mukjizat, menantang. Menantang kepada siapa? Itu menantang kepada orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Al-Quran ini sebagai mukjizat. Mukjizat. Kita harus mengimani bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat di samping sebagai manhaj. Memang di dalam Islam yaitu tentang kenabian Rasulullah, kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya itu sudah berada di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena mukjizat Rasulullah itu bukan hanya untuk orang-orang pada masanya, tapi juga untuk orang-orang yang datang setelahnya. Oke, selanjutnya saya jelaskan. Mukjizat itu maknanya menantang. Coba kita pahami setelah arti menantang, setelah arti mukjizat. Siapa yang menerima wahyu itu adalah Muhammad. Muhammad tidak tahu makna. Muhammad itu seorang yang tidak bisa membaca, juga tidak bisa menulis. Nah ini, kalau Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi kemudian Nabi Muhammad bisa membaca. Kalau ini alif lam mim tidak dibaca alamat. Muhammad tidak membaca ini alamat, tapi membacanya adalah alif lam mim. Ini menunjukkan bahwa Muhammad itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh Muhammad membaca alif lam mim. Ya enggak? Karena di sana banyak ada namanya alam nasroh, tulisannya juga sama, alam nasroh. Tapi kenapa Muhammad kalau waktu alam nasroh dibaca alam nasroh, ketika alif lam mim ini dalam surah Al-Baqarah dia membacanya alif lam mim, sementara tulisannya juga sama. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu menerima wahyu. Orang yang tidak bisa membaca tetapi bisa membaca, siapa yang memberitahu beliau bisa membaca? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, alif lam ini adalah huruf-huruf yang dipakai oleh mereka untuk menulis kata-kata mereka yang
bagus. Karena ini huruf Arab yang berlaku di Arab, di dalam menulis, di dalam menyampaikan sesuatu, di dalam berkhitobah dan lain sebagainya. Itu mereka memakai bahasa Arab yang disusun dari huruf-huruf seperti ini. Kemudian Allah berfirman, Allah menurunkan wahyu dengan kalimat yang dipakai oleh orang Arab. Namun di dalam firman Allah ini asing bagi mereka. Asing bagi mereka. Alif lam itu kata-kata dari huruf yang sama tetapi asing bagi orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka menulis sebuah tulisan, menyusun sebuah khitobah memakai huruf ini. Tetapi ini Muhammad membawa wahyu dengan menyampaikan kepada seluruh orang-orang Arab pada waktu itu dengan membacanya alif lam mim. Ini kalimat kedengaran asing bagi orang-orang Arab pada waktu itu. Tujuannya apa? Karena tadi tujuannya adalah untuk menarik orang Arab. Itu untuk menarik orang Arab lagi supaya orang Arab itu mendengarkan kalam Allah. Saya kasih contoh. Misalnya ketika di dalam sebuah komunitas itu ada atau manggil seorang ustadz atau di masjid mengambil seorang khotib untuk berkhutbah pada hari Jumat. Kemudian isi khutbahnya cuman itu saja. Artinya apa? Sudah biasa didengar oleh orang-orang pada waktu itu. Tentu mereka akan merasa jemu bosan dengan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz itu. Lebih-lebih di mata orang kafir menganggap, melihat bahwa semua Al-Quran yang turun itu menjelek-jelekan nenek moyangnya, menjelek-jelekan nenek moyangnya. Untuk itu seperti dalam metode pembelajaran atau pengajaran yang bagus, maka harus memakai teori yang berbeda. Teori berbeda ini tujuannya untuk menarik simpati kembali untuk bisa mendengarkan kembali. Jadi mereka dulu itu gimbong-gimbongnya orang kafir itu mengatakan kepada anak buahnya, jangan kamu sekalian mendengarkan Al-Quran, lantas mau jaga Al-Quran, jangan kalian mendengarkan Al-Quran. Wal rufi, buanglah jauh-jauh, gak perlu mendengarkan Al-Quran. Untuk itu kemudian Allah memulai firman-Nya di dalam sebagian firman-Nya memakai firman yaitu dengan huruf muqatta'ah. Tujuannya apa? Tujuan memancing kembali agar mereka itu mau mendengarkan Al-Quran. Lalu kemudian dan Yasin wal Qur'anil Karim. Semua kalau Anda kritik di bawah firman Allah dengan huruf-huruf muqatta'ah, setelah itu pasti akan membicarakan tentang bagaimana itu Al-Quran, bagaimana itu Al-Quran. Saya ulangi bahwa dulu orang-orang kafir, gimbong-gimbongnya orang kafir,
melarang orang-orang kafir yang lain untuk jangan mendengarkan Al-Quran. Mengapa mereka melarang? Karena mereka ada kekhawatiran jika orang-orang mau mendengarkan Al-Quran pasti akan terpancing dan akhirnya akan menjadi orang yang mukmin. Karena orang Arab itu terkenal bahasa dan sastranya sangat tinggi. Bagi orang yang cerdas, tentu itu hal yang tidak mustahil mereka masuk Islam dengan disebabkan mendengar firman Allah. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa Islam itu menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang, itu sebenarnya disebabkan mukjizat Al-Quran, kandungan Al-Quran yang sekaligus menjadi sebuah manhaj kehidupan bagi manusia, lebih-lebih manusia yang memiliki banyak kesulitan. Dengan hadirnya Al-Quran, dengan pahamnya mereka dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi sebuah solusi. Sebab itulah mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Jadi bukan Islam itu tersebar karena disiarkan dengan perang dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tidak. Nah, peperangan terjadi ketika penguasa yang non-Islam itu memang sengaja menantang, melawan, menolak, dan penolakannya mereka dengan memakai perang. Untuk itu sebagai orang-orang yang beriman untuk kemudian melawannya dengan peperangan juga. Tetapi yang sebetulnya yang lebih banyak Islam tersebar di seluruh dunia itu disebabkan bukan karena peperangan. Kita bisa melihat sendiri sekarang apa yang terjadi di dunia lain. Banyak orang kemudian masuk Islam itu karena mereka cerdas, dapat membedakan mana kitab yang wahyu, mana kitab yang tidak wahyu. Maka mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Mereka bisa membedakan mana yang benar-benar Alkitab yang bisa menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh kita semua, oleh manusia pada umumnya. Itulah mana alif lam mim, atau yang dimaksud daripada alif lam mim. Alif lam mim tidak punya makna, tapi alif lam mim punya maksud adalah sebuah sebuah metode bagaimana ketika kita dalam menyampaikan sesuatu, yang sesuatu itu sudah mulai bosan didengar, maka kemudian memakai kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang asing sehingga orang kemudian bisa simpati kembali dan mendengar, kemudian targetnya akan sampai kepada mukhatab. Saya kira itu sudah ini pertemuan yang ke-6 setelah tugas-tugas saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qauli hada, astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.